saya akan menjelaskan peristiwa dari pahlawan Jenderal Sudirman. Jenderal Besar TNI Raden Sudirman adalah seorang perwira tinggi Indonesia pada masa Revolusi Nasional Indonesia. Sebagai Panglima Besar Tentara Nasional Indonesia pertama, ia adalah sosok yang dihormati di Indonesia. Kelahiran 24 Januari 1916, Kabupaten Purbalingga, meninggal 29 Januari 1950, Magelang. Pasangan Alfiah, pendidikan Monas Inland School 1930. Peristiwa 12 November. 12 November merupakan tanggal di mana salah satu pahlawan nasional, yakni Jenderal Sudirman, dipilih sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia atau TNI yang pertama kali itu. Usianya terbilang masih cukup muda, yakni 33 tahun. Namun Jenderal Sudirman membuktikan bahwa kualitas dirinya sebagai pejuang yang mampu membawanya menjadi orang nomor satu di angkatan perang tersebut. Pada 12 November 1945 atau kurang lebih 2 bulan setelah kemerdekaan, Sang Pemuda Komandan Divisi dan Resimen Tentara Keamanan Rakyat atau TKR se-Jawa dan Sumatera berkumpul di daerah Wonokusuman, Yogyakarta. Mereka menggelar rapat untuk memutuskan siapa yang pantas memegang tampuk kepemimpinan tertinggi Angkatan Perang Indonesia. Saat itu, Kongres dipimpin oleh Kepala Staf Umum TKR Urip Sumoharjo. Perundingan tidak berjalan mulus karena anggota rapat berebutan untuk menyampaikan pendapatnya masing-masing. Karena menemui jalan buntu, pemilihan panglima pun dilakukan melalui pemungutan suara. Tokoh-tokoh yang dicalonkan sebagai panglima kala itu adalah Sri Sultan Hamengkubuwono atau tidak punya pengalaman militer sama sekali. Nasir, mantan pelaut yang pernah bekerja di Angkatan Laut Jepang. Wijoyo Suryo Kusumo, BPH Purwonegoro, Laksana M-Parti atau Kepala TKR Laut. Menjadi Sri Yandharma Sudirman, Komandan Resimen TKR Banyumas, dan juga Urip Sumoharjo. Berdasarkan hasil pemilihan awal, hanya tersisa 2 nama, yakni Sudirman dan Urip Sumoharjo. Sudirman akhirnya unggul dengan 23 suara, mengalahkan Urip Sumoharjo yang hanya meraih 21 suara. Mengutip buku The Road to Power atau Indonesia Military Politics karya Ub Sunda Hussein, awalnya Urip berharap menang dalam pemilihan itu karena ia lebih tua dari Sudirman yang kala itu masih berusia 33 tahun. Namun, latar belakang militer sebagai seorang bekas opsir KRIL atau Tentara Kerajaan Hindia Belanda membuatnya dicurigai oleh banyak perwira TKR yang lebih muda. Di sisi lain, kesuksesan Sudirman memimpin pasukan Indonesia dalam pertempuran Ambarawa yang dapat memukul mundur Inggris makin mengunggulkan keunggulannya. Meski demikian, Sudirman tidak langsung diangkat sebagai panglima. Beliau baru diangkat sebagai Panglima Besar TKR pada 18 Desember 1945. Sedangkan Urip Sumoharjo menjadi Kepala Staf, jabatan yang satu tingkat lebih rendah dari Panglima. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan peristiwa Perang Banjar. Perang Banjar merupakan perlawanan rakyat Banjar terhadap Belanda. Perang ini merupakan salah satu aksi perjuangan bangsa Indonesia yang menolak penjajahan. Sosok Pangeran Antasari tidak bisa dilepas dari berlangsungnya Perang Banjar yang terjadi pada 1859 sampai 1905. Interaksi antara Belanda dan Kesultanan Banjar menimbulkan permasalahan di mana perlawanan Pangeran Antasari menjadi puncaknya. Pangeran Antasari memiliki pengaruh yang sangat besar bagi masyarakat Banjar. Di tengah perjuangan melawan Belanda, justru Belanda semakin gencar melakukan politik adu domba, sehingga lingkungan kerajaan menjadi terpecah belah dan rakyat Banjar saling bermusuhan. Dengan penuh keprihatinan melihat kondisi rakyatnya, Pangeran Antasari menyerang tambang batu bara di Pengarong. Serangan tersebut kemudian dikenal dengan Perang Banjar. Pangeran Antasari berhasil menaklukkan Belanda di Gunung Jabung. Melihat serangan Antasari,
yang semakin kuat, Belanda akhirnya menyerah dan berniat melakukan damai serta kerjasama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan peristiwa didirikannya Taman Siswa. Taman Siswa adalah sebuah organisasi pendidikan alternatif yang didirikan oleh Suwadi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara. Taman Siswa berdiri pada 3 Juli 1922 di kota Yogyakarta. Taman Siswa selalu menekankan prinsip nasionalisme dan kemerdekaan dalam pelaksanaan pendidikannya. Taman Siswa juga bersikap kooperatif terhadap pemerintah kolonial Belanda. Pendirian Taman Siswa. Pendirian Taman Siswa merupakan bentuk perlawanan Ki Hajar Dewantara terhadap diskriminasi pendidikan yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Dalam buku Munculnya Elit Modern Indonesia 2009 karya Robert Van Niel, pada masa politik etis pada 1901 sampai 1916, Belanda menerapkan sistem pendidikan bertingkat sesuai dengan status sosial masyarakat Indonesia. Rakyat jelata hanya diberikan pendidikan setingkat sekolah dasar atau SD, sedangkan kaum priai dan bangsawan Eropa diperbolehkan untuk menempuh pendidikan tinggi. Bahkan banyak kaum priai yang mendapat akses untuk berkuliah di Eropa. Dengan kondisi sosial dan pendidikan yang seperti itulah, Ki Hajar Dewantara mendirikan Taman Siswa sebagai sarana perjuangan melawan kolonialisme Belanda. Ajaran Taman Siswa. Organisasi Taman Siswa mengajarkan tentang dasar-dasar kemerdekaan bagi masyarakat pribumi Indonesia. Ajaran kemerdekaan yang dimaksud Taman Siswa adalah kemerdekaan yang berasal dari diri sendiri. Pendidikan di Taman Siswa selalu menekankan kepada siswanya untuk tidak bergantung kepada orang lain dan tetap berpegang teguh pada prinsip berdikari atau berdiri di kaki sendiri. Pada perkembangannya, ajaran Taman Siswa menjadi dasar bagi kaum pribumi Indonesia untuk melakukan perjuangan kemerdekaan melawan kolonialisme Belanda. Sebagai sebuah organisasi pendidikan, terdapat 3 semboyan Taman Siswa, yaitu Ingasa Suntulada, yang artinya di depan memberi contoh, Ing Madia Mampu Kasa, yang berarti di tengah membangun semangat, Tuturi Handayani, yang berarti di belakang memberikan dorongan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejak perjuangan Insinyur Soekarno, perjuangannya bersama dengan pahlawan yang lainnya tidaklah mudah sampai bisa membuat Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Selain itu, Soekarno juga menjadi presiden pertama Indonesia didampingi oleh Muhammad Hatta sebagai wali presiden. Sejarah perjuangan Insinyur Soekarno dikutip dari buku Mengenal Pahlawan Indonesia karya Haji Sapa dan Ana Maria Fitrawati 2008. Soekarno adalah tokoh bangsa yang sering disebut dengan putra sang fajar. Soekarno adalah anak dari Raden Sukemis Susrodiharjo dan Bida Nyoman Rai. Soekarno memperoleh gelar insinyur dari Teknis School THS Bandung yang sekarang berubah menjadi Institut Teknologi Bandung atau ITB. Sejak muda, Soekarno sudah sering bertukar pikiran dengan tokoh-tokoh pergerakan nasional seperti Haji Umar Said, Abu Salim, Ki Hajar Dewantara, dan Ahmad Hasan. Kiprah Soekarno pun berlanjut ke bidang politik. Kemudian sang proklamator merumuskan ajaran Marhanisme serta mendirikan sebuah partai yang bernama PNI, Partai Nasional Indonesia, pada 4 Juli 1927. Tujuan diberdirikan partai ini adalah untuk menuju Indonesia merdeka. Kompeni yang tidak senang dengan pergerakan Soekarno mengambil tindakan agar pemerintah Hindia Belanda saat itu masih bisa berdiri kokoh di tanah jajahannya 8 bulan mendekam di jeruji besi. Ia pun baru disidangkan dalam pidato pembelaan yang berjudul Indonesia Menggugat. Beliau menggambarkan kondisi politik internasional dan keadaan rakyat Indonesia di bawah belenggu kolonialisme. Pembelaannya itu membuat Belanda semakin marah, sehingga pada Juli 1930 PNI pun dibubarkan. Akibatnya beliau kembali ditangkap Belanda dan diasingkan ke ND Flores pada tahun 1933.
4 tahun kemudian ia dipindahkan ke Bengkulu sampai pada akhirnya Soekarno dan pahlawan lainnya berhasil memerdekakan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Soekarno berperan sebagai perumus naskah teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dan juga pembaca teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ya. Ah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan.